Mari sama-sama kita awali bacaan kita dengan terlebih dahulu baca Al-Fatihah. Niatkan kembali ke Allah terbaik atau pribadi maupun organisasi kita. Mudah-mudahan semua hal yang dilafazkan dalam doa tersebut Allah ijabah, Allah kabulkan, Allah mudahkan dan ringankan sebagai ujian kita dari hal-hal yang memudahkan. Ala hazihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratil nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan li kulli hajatina wa niyatina wa doaina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Sebelum kita mendengarkan penjelasan detail dari Ustaz kita, mari kita lihat video berikut. Jumlah fi'liyah adalah sebuah kalimat yang diawali oleh fi'il pada susunan kalimatnya. Dari sisi keterkaitan dengan objek, fi'il dibagi menjadi dua, fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Karena itu, pola jumlah fi'liyah juga ada dua. Untuk pola kalimat fi'il lazim, yaitu fi'il diikuti fa'il, di mana fi'il adalah predikat dan fa'il adalah subjek. Contohnya pada kalimat jalasa Zaidun, Zaid telah duduk. Di sini, jalasa sebagai fi'il atau predikat dan Zaidun sebagai fa'il atau subjek. Kata kerja dalam kalimat ini disebut lebih dulu sebelum sang pelaku. Kemudian untuk pola kalimat fi'il muta'addi adalah fi'il diikuti fa'il, kemudian ditambah dengan maf'ul bih, di mana fi'il adalah predikat, fa'il adalah subjek, dan maf'ul bih adalah objek. Contohnya pada kalimat yaqra'u Zaidun Al-Qur'ana. Zaid sedang membaca Al-Quran. Yaqra'u sebagai fi'il atau predikat, Zaidun sebagai fa'il atau subjek, kemudian diikuti oleh Al-Qur'ana sebagai maf'ul bih atau objek. Kata untuk fa'il dan maf'ul bih bisa diambil dari jenis isim yang sesuai dengan konteks pembicaraan. Pada kesempatan kali ini, kita awali dengan pembahasan pola kalimat fi'il lazim terlebih dahulu. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh objek atau maf'ul bih. Oleh karena itu, dalam menyusun kalimat menggunakan fi'il lazim, kita cukup menyebut fi'il atau predikat saja, lalu diikuti oleh fa'il atau subjeknya. Contohnya, qama Zaidun, Zaid telah berdiri. Yaqumu Zaidun, Zaid sedang berdiri. Kaidah yang berlaku untuk jumlah fi'liyah dengan pola fi'il lazim adalah fi'il harus sesuai jenisnya dengan fa'il. Bila fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya wajib mudzakkar. Sebaliknya, jika fa'ilnya mu'annats, maka fi'ilnya wajib mu'annats. Contohnya, dhahaba Zaidun. Polanya demikian karena subjeknya adalah Zaid atau mudzakkar. Apabila subjeknya adalah Zainab, mu'annats, maka menjadi dhahabat Zainabu. Kemudian, fi'il harus dalam bentuk mufrad. Contohnya, dhahabat talibu, dhahabat talibani, dhahabat tullabu. Perhatikan, sekalipun fa'ilnya ada yang bentuknya mufrad, mutsanna maupun jamak, fi'il yang digunakan tetap dhahaba. Selanjutnya, fa'il harus dalam keadaan rofa atau marfu'. Rofa adalah salah satu keadaan kata dalam sebuah kalimat. Agar kita lebih memahami pola kalimat fi'il lazim, mari kita lihat contoh fi'il lazim untuk fa'il jenis mufrad. Perhatikan tabel berikut. Jalasat Fatimatu, jalasa Aliyun, namat Hindun, nama Zaidun, la'ibat al-bintu, la'ibal waladu. Semua fa'il dalam contoh tersebut berharokat domah atau domatain. Ini dikarenakan fa'il itu wajib rofa dan tanda asli rofa adalah domah. Isim mufrad termasuk kata yang ketika rofa wajib berharokat domah. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek pada susunan kalimatnya. Oleh karena itu, bila kita menyusun kalimat dengan fi'il muta'addi, maka kita harus menyebut objeknya. Contohnya dalam kalimat, Zaid telah membaca Al-Quran. Qara'a Zaidun Al-Qur'ana. Kata qara'a merupakan predikat, Zaid adalah subjek, dan Al-Quran adalah objek.
Susunan kalimat bahasa Arab memang berbeda dengan bahasa Indonesia yang memiliki rumus subjek plus predikat dan objek. Sementara untuk bahasa Arab susunannya adalah fi'il, kemudian fa'il, dan ditambah maf'ul bih. Kaidah yang berlaku dalam jumlah fi'liyah untuk fi'il muta'addi hampir sama dengan kaidah untuk fi'il lazim yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu fi'il harus sesuai jenisnya dengan fa'il. Kemudian, fi'il harus dalam bentuk mufrad. Selanjutnya, fa'il harus dalam keadaan rofa atau marfu. Selain kaidah di atas, untuk fi'il muta'addi terdapat tambahan beberapa kaidah, yaitu maf'ul bih harus dalam keadaan nasab atau mansub. Maf'ul bih bisa dari jenis atau jumlah apa saja disesuaikan dengan konteks kalimat. Berikut ini keadaan beberapa kelompok kata ketika nasab atau mansub. Untuk kata yang termasuk jenis mufrad, keadaannya ketika nasab adalah fathah. Contohnya, ra'aitu talibah. Ketika mansub, isi mufrad dibaca fathah, bukan domah ataupun kasrah. Karena tanda asal nasab adalah fathah. Kaidah selanjutnya, yaitu maf'ul bih bisa dari jenis atau jumlah apa saja disesuaikan dengan konteks kalimat. Berbeda dengan fa'il dan fi'il, untuk maf'ul bih sama sekali tidak terkait dengan kondisi fi'il dan fa'il karena memang disesuaikan dengan maksud pembicaraan. Contohnya kalimat hamala Zaidun kitabaini. Zaid membawa 2 buku. Tentu kita tidak bisa memaksa maf'ul bihnya tunggal atau mufrad. Kalau pada kenyataannya buku yang dibawa memang 2 buah. Artinya, bentuk mufrad, musanna atau jamak bergantung pada kebutuhan. Sekarang, mari kita dengarkan Ustaz kita. Sekarang kita coba memahami bagian kedua dari al-jumlah al-mufidah yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali oleh fi'il. Coba kalimatnya contoh. Qatafa Muhammadun zahratan. Kedua, ya'ishu as-samaku fil ma'i. Samaku. Qatafa Muhammadun zahratan. Kira-kira artinya apa untuk memetik Muhammad bunga atau Muhammad memetik bunga? Dan jemaahnya Muhammad telah memetik bunga. Ambil madi. Bunganya di sini nggak jelas nih. Bunganya bunga apa gitu kan? Karena bentuknya nakirah tanpa alif lam. Maka ketika kita mengi'rab, apa itu mengi'rab, Ibu? Mengi'rab itu mengklasifikasikan. Kalau sekarang masuk ke jumlah fi'liyah, maka kita mengklasifikasikan. Qatafa fi'ilnya, perbuatannya. Muhammadun pelakunya, fa'il, sebutnya pelaku fa'il. Maka harus ada yang dilakukannya apa atau yang menjadi objek kelakuannya. Bahasa itu objek kelakuan. Sebut dia maf'ul. Qatafa Muhammadun zahratan. Qatafanya itu apa namanya, kerjanya, pemetikannya, memetiknya itu Muhammad si pemetiknya, apa yang dipetiknya maf'ul bih. Kita kumpul sebagai kalimat Qatafa Muhammadun zahratan. Qatafa ini bentuknya fi'il tapi berjenis fi'il apa? Madi. Nah, Muhammadun ini nama orang. Nama orang itu termasuk dalam ranah isim. Posisinya dalam kalimat fa'il, pelaku. Jenis katanya isim. Qatafa itu berjenis katanya kata kerja. Ya, dan dia fi'il dalam bahasa Arab. Jenis katanya kata kerja, tapi posisinya disebut fi'il. Muhammad posisinya sebagai pelaku atau fa'il, tapi jenis katanya adalah isim. Masuk kepada yang ketiga, zahratan. Zahratan itu isim. Karena bunga.
Dua itu benda, kedua isim, tanda tanwin ya. Jenis katanya adalah isim, posisinya maf'ul bih, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kaidah pertama tadi apa? Jumlah fi'ilnya diawali fi'il, kemudian ada fa'il si pelaku, kemudian ada objeknya, ada maf'ul bih. Itu kaidah pertama tuh jumlah fi'ilnya. Sekarang Bapak lihat struktur barisnya. Qatafa, ini jelas fi'il madhi. Muhammadun pelaku, Muhammadun fa'il, dia maf'ul. Kaidahnya untuk fa'il harus marfu ya, mau memakai fa'ilnya harus marfu. Masuk kepada yang ketiga, Zahratan itu jenis katanya isim. Jenis katanya isim. Jenis katanya ini disebut apa? Mansub. Maf'ul kaidahnya harus berbaris mansub. Jadi Ibu, kita ulang kembali. Baris dhamma disebut ketika sudah berposisi disebut marfu'. Baris nasab baris fathah disebut nasab. Ketika sudah berposisi jadi mansub, nasab, mansub. Baris i disebut kasroh jar. Ketika dalam posisi disebut majrur. Baris sukun disebut jazm. Ketika sudah berposisi jazm. Sudah baku tuh. Sekarang Bapak Ibu, qatafa fi'il madhi. Qatafa Muhammadun Zahratan. Kalau qatafa Muhammadun Zahratan secara artinya adalah si Muhammad telah memetik bunga. Rubah qatafa fi'il mudhari'nya apa? Yaqtifu Muhammadun Zahratan. Muhammad sedang memetik bunga. Sekarang Bapak Ibu coba nanti buat kalimat fi'liyah dengan kata fi'il. Silakan kata fi'ilnya apa aja, tapi tersusun dari fi'il, fa'il, maf'ul bih sesuai dengan kaidahnya. Membuat semisal ini kan berdomir dua dulu deh. Ini kan dua semua isinya. Domir dua dulu deh. Kataba Sulaimanun kitaban. Misalkan Fataha Ahmadun baban. Kataba Asifun kitaban. Pak Asep memasak nasi. Tobahu Asifun Ruzan. Nasi goreng Ruzul Bakri. Kopi susu Al-Qahwatul Mulabbanah. Yang film dori itu sekarang di film dori Bapak Ibu. Dengan domir dua lagi masih domir dua ya. Yang berikut Tilmizun kitaban. Ya, yang berikut Tilmizun kitaban. Coba Bapak Ibu rubah. Tadi kan mau dori karena kita kamar. Qatafa Muhammadun Zahratan. Ingat, amal cuma ada apa pada anta, antum, anti, antum. Kira-kira apa? Qatafa yang itu berarti iktif Zahratan. Di dalam kalimat iktif itu ada anta. Petiklah olehmu bunga. Nah, kalau di kalimat iktif itu mau hilang kumpat. Ini bukan bunga kan? Amal cuma ada pada anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Iktif Zahratan langsung kepada maf'ul. Karena diasumsikan antanya ngumpet di iktif. Nanti kalau kita ya iktif fi'il amal wa fa'iluhu domir mustatir. Domir mustatir domir tersembunyi ya.
domir yang tersembunyi si anta. Zarotan sama, tetap sama. Bapak Ibu silakan nanti buat di rumah. Silakan membuat kalimat dengan jumlah fi'liyah dengan struktur seperti ini. Silakan dengan berbagai macam fi'il banyak tuh Ibu bisa lihat. Jadi yang madi dan Mudhari buat kalimat dari fi'il madi dari mudhari, tapi strukturnya menyesuaikan jumlah fi'liyah. Bapak Ibu membuat kalimat sesuaikan pelakunya. Andaikan pelakunya muzakkar, ya pasti fi'ilnya muzakkar. Andaikan pelakunya muannas, pasti fi'ilnya muannas. Sesuai konsep roh. Kedua Muhammad. Nah, kalau misalnya muannas, qatafat Fatimatun, fatahat Fatimatun baban. Sebelum berakhir pelajaran ini, mari kita simak lagi video tentang kaidah-kaidah untuk jumlah fi'liyah. Kaidah yang berlaku untuk jumlah fi'liyah dengan pola fi'il lazim adalah fi'il harus sesuai jenisnya dengan fa'il. Bila fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya wajib mudzakkar. Sebaliknya, jika fa'ilnya mu'annath, maka fi'ilnya wajib mu'annath. Contohnya, dhahaba Zaidun. Polanya demikian karena subjeknya adalah Zaid atau mudzakkar. Apabila subjeknya adalah Zainab, mu'annath, maka menjadi dhahabat Zainabu. Kemudian, fi'il harus dalam bentuk mufrad. Contohnya, dhahabat talibu, dhahabat talibani, dhahabat tullabu. Perhatikan, sekalipun fa'ilnya ada yang bentuknya mufrad, mutsanna maupun jamak, fi'il yang digunakan tetap dhahaba. Selanjutnya, fa'il harus dalam keadaan rofa atau marfu'. Rofa adalah salah satu keadaan kata dalam sebuah kalimat. Agar kita lebih memahami pola kalimat fi'il lazim, mari kita lihat contoh fi'il lazim untuk fa'il jenis mufrad. Perhatikan tabel berikut. Jalasat Fatimatu, jalasa Aliyun, namat Hindun, nama Zaidun, la'ibat al-bintu, la'ibal waladu. Semua fa'il dalam contoh tersebut berharokat domah atau domatain. Ini dikarenakan fa'il itu wajib rofa dan tanda asli rofa adalah domah. Isim mufrad termasuk kata yang ketika rofa wajib berharokat domah. Kaidah yang berlaku dalam jumlah fi'liyah untuk fi'il muta'addi hampir sama dengan kaidah untuk fi'il lazim yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu fi'il harus sesuai jenisnya dengan fa'il. Kemudian, fi'il harus dalam bentuk mufrad. Selanjutnya, fa'il harus dalam keadaan rofa atau marfu'. Selain kaidah di atas, untuk fi'il muta'addi terdapat tambahan beberapa kaidah, yaitu maf'ul bih harus dalam keadaan nasab atau mansub. Maf'ul bih bisa dari jenis atau jumlah apa saja disesuaikan dengan konteks kalimat. Berikut ini keadaan beberapa kelompok kata ketika nasab atau mansub. Untuk kata yang termasuk jenis mufrad, keadaannya ketika nasab adalah fathah. Contohnya, ra'aitu talibah. Ketika mansub, isi mufrad dibaca fathah, bukan domah ataupun kasrah. Karena tanda asal nasab adalah fathah. Kaidah selanjutnya, yaitu maf'ul bih bisa dari jenis atau jumlah apa saja disesuaikan dengan konteks kalimat. Berbeda dengan fa'il dan fi'il, untuk maf'ul bih sama sekali tidak terkait dengan kondisi fi'il dan fa'il karena memang disesuaikan dengan maksud pembicaraan. Contohnya kalimat hamala Zaidun kitabaini. Zaid membawa 2 buku. Tentu kita tidak bisa memaksa maf'ul bihnya tunggal atau mufrad. Kalau pada kenyataannya buku yang dibawa memang 2 buah. Artinya, bentuk mufrad, mutsanna atau jamak bergantung pada kebutuhan. Baik, Ibu, mari sama-sama tutup dengan baca doa. Allahumma sholli ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وما بارك لنا في علومنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في أمورنا وبارك لنا في أولادنا وذرياتنا وأهلنا وبارك لنا في أرزاقنا وأموالنا وصحتنا إنك أنت خير الراحمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله Ibu Jadi sama-sama ibu saya membaca doa kepada Tuhan sama kedua kita anda selalu mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.